Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haya, video ini akan menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam dan keluarganya di bumi, ujian dari anak sendiri. Setelah diturunkan dari surga karena melanggar larangan Allah, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa diturunkan ke bumi, tapi tidak di tempat yang sama. Nabi Adam diturunkan di tanah yang diyakini di India, sementara Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan bertahun-tahun mereka hidup terpisah. Kesepian dan penyesalan menyelimuti keduanya. Mereka terus berdoa, berharap bisa dipertemukan kembali. Dan akhirnya, setelah ratusan tahun pencarian yang penuh air mata dan doa, mereka dipertemukan kembali oleh Allah di sebuah tempat yang kini disebut Jabal Rahmah atau Gunung Kasih Sayang di Padang Arafah. Itulah pertemuan yang menjadi awal kehidupan manusia di bumi. Dari situlah sejarah umat manusia benar-benar dimulai. Tumbuhnya keluarga pertama. Allah memberkahi pernikahan Adam dan Hawa dengan keturunan. Setiap kelahiran selalu berupa sepasang anak kembar, satu laki-laki, satu perempuan. Namun ada satu aturan dari Allah. Anak laki-laki dari kelahiran pertama menikah dengan anak perempuan dari kelahiran berikutnya, dan sebaliknya. Tapi ujian itu pun datang. Qabil adalah anak yang keras kepala dan mudah dikuasai oleh hawa nafsu. Ia iri kepada adiknya, Habil, yang lemah lembut dan taat kepada Allah. Saat tiba waktu pernikahan, Habil ditakdirkan untuk menikahi saudari kembar Qabil, tetapi Qabil menolaknya. Kenapa harus dia yang menikahinya? Bukankah aku lebih tua, lebih berhak? Ucap Qabil dengan amarah membara. Nabi Adam sebagai ayah dan nabi mencoba menyelesaikan masalah itu dengan petunjuk dari Allah. Ia memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban kepada Allah dan biarkan Allah yang menilai siapa yang lebih pantas. Kurban yang menentukan takdir. Habil mempersembahkan hewan ternak terbaik miliknya, sementara Qabil memberikan hasil panen yang buruk asal-asalan. Dan Allah menerima kurban Habil, namun menolak kurban Qabil. Amarah Qabil meledak, hatinya yang sudah dipenuhi iri dan dengki menjadi buta. Ia tidak bisa menerima kenyataan. Aku akan membunuhmu, teriaknya. Sementara Habil menunduk. Dengan tenang tapi tegas ia mengatakan, jika kamu mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Dan terjadilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Qabil membunuh Habil, saudaranya sendiri, karena rasa iri dan dengki yang tak terkendali. Penyesalan yang terlambat. Saat melihat tubuh saudaranya terbujur kaku di tanah, Qabil pun kebingungan. Ia tak tahu apa yang harus ia lakukan. Lalu Allah mengirim seekor burung gagak. Burung gagak itu mengais tanah dan mengubur gagak lain yang telah mati. Qabil pun tertegun. Ia pun menggali tanah dan menguburkan tubuh Habil. Celakalah aku. Mengapa aku tidak bisa berbuat seperti burung ini sehingga aku bisa mengubur saudaraku? Penyesalan itu pun datang, tapi semua sudah terlambat. Nabi Adam yang bersedih. Ketika mengetahui apa yang terjadi, Nabi Adam alaihissalam sangat terpukul. Seorang ayah yang kehilangan anaknya oleh tangan anaknya sendiri. Ia menangis lama. Hari-harinya dipenuhi doa dan istighfar. Tapi sebagai nabi, ia tahu ujian di bumi adalah bagian dari hidup manusia. Ia terus membimbing anak-anaknya yang lain, menanamkan iman, mengajarkan tauhid, dan menjaga mereka dari bisikan iblis. Karena sejak awal, iblis tidak pernah menyerah. Ia sudah bersumpah untuk menyesatkan manusia dari dalam
bahkan dari lingkaran keluarga sendiri. Kisah ini bukan hanya cerita keluarga pertama di bumi, ini adalah pelajaran besar bagi seluruh umat manusia bahwa iri dan dengki bisa menjerumuskan kepada kejahatan terbesar, bahwa ketaatan kepada Allah membawa berkah, sementara ketidaktaatan membawa penyesalan, dan bahwa setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan menentukan nasib kita di akhirat nanti. Dari keluarga Nabi Adam alaihissalam kita belajar bahwa ujian hidup bukan hanya soal cobaan dari luar, tapi juga bisikan dalam hati. Dan hanya dengan iman kita bisa melaluinya. Demikian dulu kisah Nabi di video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah Nabi lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.